Santapan Harian Sabtu 24 Oktober 2020. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-23. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayat ketiga dan diteruskan pada ayat 22 hingga 23. Sebelumnya, mari kita berdoa. Sertailah kami ya Allah dalam perenungan firman-Mu. Ya Bapa, di dalam terang-Mu kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 14 ayat 1-3 dan ayat 22-23. Sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya. Lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka dan akan berkuasa atas para penindas mereka. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu. Aku akan bangkit melawan mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya, anak cucu dan anak cicitnya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa, dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sahabat Santapan Harian, agar sebuah kereta tetap berjalan, rodanya harus terus berputar. Ada bagian yang kadang di atas, kadang di bawah. Kehidupan manusia pun seperti roda. Saat di bawah, ingatlah bahwa kita pernah di atas. Saat di atas, ingatlah juga bahwa kita pernah di bawah. Jadi tidak perlu rendah diri, kecewa, dan putus asa ketika berada di bawah. Sebaliknya, tidak perlu tinggi hati ketika berada di atas. Contohnya Israel dan Babel. Israel pernah berada di titik terendah dalam kehidupan mereka. Dibuang ke Babel dan dipaksa bekerja sebagai budak selama 40 tahun. Sementara Babel pernah berada dalam situasi kehidupan paling tinggi, bangsa yang besar, hebat, dan berkuasa. Babel berhasil menaklukkan Syria, Mesir, Aram, Filistin, dan juga Israel. Keberadaan yang kontras antara Israel yang di bawah dan Babel yang di atas dibuatkan secara terbalik oleh Nabi Yesaya. Israel yang rendah akan ditinggikan, dibebaskan dari perbudakan, menjadi pemimpin dari bangsa-bangsa, pulang kembali ke tanah airnya. Demikian juga Babel yang berada di posisi tinggi yang digambarkan sebagai bintang timur dan putra fajar akan direndahkan. Kerajaan ini akan mengalami kehancuran kekal. Penyebab utama kehancuran Babel adalah kesombongannya. Babel ingin menjadi sama seperti Allah, bahkan lebih tinggi dari Allah. Inilah yang membuat murka Allah jatuh menimpa Babel. Karena itu, bagi kita yang saat ini merasa di bawah, janganlah tawar hati, sedih ataupun putus asa. Tuhan senantiasa memberikan pengharapan serta jalan keluar yang terbaik. Habis hujan, tampak pelangi. Badai pasti berlalu. Asalkan kita mau taat dan setia serta mengandalkan Tuhan. Sementara itu bagi kita yang merasa di atas, janganlah sombong apalagi takabur, lalu merendahkan orang-orang yang sedang berada di bawah. Justru sebaliknya, mari kita pergunakan kekayaan dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk makin mengasihi dan menolong banyak orang, terutama mereka yang saat ini mengalami situasi hidup yang sulit karena merosotnya perekonomian. Dalam hal inilah nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa.
Mampukanlah kami untuk menjadi berkat bagi sesama, walau sesulit apapun situasi dan kondisi yang kami alami. Di dalam damai sejahtera-Mu ya Kristus, kami berdoa. Amin.